Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi hari ini kita akan coba datangi di tempat yang mana tempat ini yang dikatakan warga ya. Tempat ini menjadi salah satu tempat yang untuk dijadikan warga para dukun ini tapa, teman-teman. Kita akan coba datangi, teman-teman. Apakah ada dukun yang sedang tapa atau tidak ya? Coba kita akan masuk ke dalam. Ini hutan bambu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Berarti ada yang tapa. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kibroto. Sedang apa di sini? Aku melakukan ritual ini sih. Ritual apa? Jelas ke arah perlu ngerti ritual ini. Untuk apa kamu melakukan ritual? Aku pengen jadi orang sakti. Pengen jadi orang yang sakti? Ya, Emang seperti apa orang yang sakti itu? orang sakti nek bagi kuwi kebal segalanya. Iso naklukke dunia. Tebal segalanya, Ya, bisa menaklukkan dunia gitu. ya. Terus apa gunanya setelah kamu sakti? Aku bisa nolong wong-wong. Bisa nolongin orang-orang? Ya, Nolongin gimana? jelas ke arah perlu ngerti. Nolong berupa besi. Kamu sudah berapa lama ritual di sini? Aku nanti tahu. 1 tahun. Ya, Jadi melakukan tapa di sini untuk menjadikan diri kamu sakti, ya bener. biar bisa nolong orang gitu. Ya, Ya teman-teman saudara-saudaraku, jadi benar apa yang dikatakan warga, teman-teman. Tempat ini memang sering dijadikan tempat untuk melakukan tirakat ya. Tirakat itu ada banyak sih teman-teman tempatnya ya. Tempat tirakat itu bukan harus tempat-tempat seperti ini ya. Ada juga yang memang mereka mencari tempat seperti ini untuk menjauhkan diri dari orang-orang, tempat yang sunyi ya. Tapi kalau saya tirakat itu di dalam ruangan khusus, teman-teman. Itu kita tirakatnya di situ, teman-teman ya. Tetapi yang ini kan berbeda. Dia ingin menjadikan dirinya seseorang yang sakti, teman-teman, agar bisa menolong orang, agar bisa menundukkan orang, biar orang juga takut sama dia, teman-teman ya. Begitu. Sebenarnya tidak perlu kita tirakat untuk menundukkan seseorang, tidak perlu menggunakan jabatan, tapi rata-rata, maaf yang ngomong, orang pada takut dengan yang mempunyai jabatan rata-rata, tetapi tidak semua yang takut seperti itu ya. Kita sama-sama manusia ya. Kalau bisa kita tidak cari musuh, kita cari saudara, teman-teman, begitu. saya karta pengaruh. Kenapa? Kue enek opor mrene. Saya datang ke sini ingin melihat atau membuktikan ilmu kesaktian yang tirakat-tirakat di tempat seperti ini. Opo hebat. Saya nggak merasa hebat, saya cuma ingin melihat dulu. Udah salah ke aku. Nenek apa-apa nang awak. Terus kayak mana kalau ada apa-apa? Aku ora tanggung jawab. Ya sudah, kalau memang bisa buktikan, buktikan dulu. Buktikan saja kalau memang bisa. Ya teman-teman, kita sudah ada perjanjian, teman-teman, bahwasanya kalau salah satu di antara saya dengan Broto ini terjadi apa-apa, itu tidak ada tanggung jawabnya, teman-teman ya. Kita akan buktikan ilmu tirakat itu seperti apa, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna qad ila bil afani tawla fukul hasbiyallahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qutila bila fa'in dawla fa'ul hasbillahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Mana ilmu tirakat itu? Mari kita tunjukkan di sini. Ya teman-teman, kita sebenarnya ada yang janggal di sini. Makanya saya datang kemari ingin pembuktian, gitu ya. Nanti saya akan ceritakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Ya, saya akan coba kunci badannya dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah. Allah. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jadi sebenarnya kenapa saya datang kemari ya, itu ada orang yang datang langsung ke tempat saya teman-teman. Ya teman-teman, dia mengatakan bahwasanya ada satu tempat ya, ada salah satu tempat yang dia pernah melihat seorang dukun masuk ke dalam situ teman-teman, begitu, dengan membawa bungkusan. Saya nggak tahu bungkusan itu apa teman-teman ya. Nah terus dia juga pernah melihat dukun itu menanam sesuatu di depan rumah orang teman-teman, di depan rumah orang ya. Jadi dia bisa pastikan dukun ini sedang menanam buhul teman-teman. Buhul itu seperti sihir atau santet yang memang ditanam di depan rumah ya, biasanya teman-teman, di depan rumah atau di sekitar rumah itu sendiri teman-teman, begitu. Jadi saya datang kemari untuk memastikan tempat ini benar atau tidak dijadikan dia ini tempat ritual atau tempat pencarian ilmu teman-teman, tirakat ya teman-teman, begitu. Jadi itu tadi sebenarnya memang ceritanya tidak masuk akal, tetapi ketika saya dalami ternyata benar teman-teman. Saya sempat lewat ke depan rumah yang memang ditanami buhul dan saya merasakan di situ energinya dibenturkan luar biasa teman-teman ya, luar biasa benturan energi itu teman-teman. Tetapi nah dari situ saya coba di mana tempat yang memang dijadikan broto ini tempat tirakat, ternyata di hutan bambu seperti ini teman-teman, begitu ya. Makanya tadi saya datang kemari tidak ada sebab, saya
saya merasa apa teman-teman ya, saya berpura-pura tidak ada sebab, saya datang-datang saja teman-teman, ingin membuktikan ilmunya seperti apa begitu ya. Jadi banyaknya orang-orang yang belajar ilmu hitam itu untuk zolim teman-teman, bukan hanya ilmu hitam saja sebenarnya ya. Kalau saya mau bongkar semuanya teman-teman, ilmu-ilmu putih pun ikut di situ teman-teman. Ilmu-ilmu putih juga ada yang bisa menanam, itu bisa teman-teman ya. Kalau ilmu hitam memang tujuannya untuk kejahatan atau untuk kezoliman, ilmu putih lebih bisa. Kenapa saya katakan bisa teman-teman? Jadi dua ilmu ini kalau sama-sama kuat teman-teman ya, tidak ada bedanya ilmu ini teman-teman. Hanya berbedanya ketika siapa yang memiliki teman-teman begitu ya. Semua ilmu putih dan ilmu hitam itu sama-sama ciptaannya Allah, tetapi siapa yang mengendalikan? Contoh ilmu hitam itu dikendalikan oleh setan ya, terpengaruh dengan dunia setan teman-teman, itu ilmu hitam. Tapi kalau ilmu putih kita memiliki itu, yang kita perangi bukanlah ilmu hitam sebenarnya kalau orang pengguna ilmu putih, tetapi hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak bisa kontrol hawa nafsu kita sendiri, kita tidak bisa kuasai hawa nafsu kita sendiri, kita tidak bisa kendalikan hawa nafsu kita sendiri, yang ada kita dengan ilmu putih itu kita terjerumus teman-teman, kita berbuat yang tidak baik teman-teman begitu ya. Jadi jangan salah sangka, ilmu putih juga bisa berbuat hal-hal seperti ini teman-teman ya. Itu bisa teman-teman ilmu putih, bukan hanya ilmu hitam saja begitu ya. Jadi itu tadi penjelasan dari saya masalah ilmu-ilmu teman-teman. Ilmu itu banyak, ada pepatah yang mengatakan kejarlah ilmu itu sampai ke negeri Cina, banyak teman-teman ya. Jadi sebuah keilmuan kalau bisa kita mencari ilmu untuk menolong orang ya teman-teman, bukan untuk zolim kepada orang. Mau ilmu hitam mau ilmu putih, kalau tujuannya untuk menolong orang, ikhlas menolong orang, silahkan, tidak apa-apa teman-teman. Tapi yang di luar sana beredar itu banyaknya ilmu hitam malah menolong orang tapi merugikan orang ya. Paham nggak teman-teman? Banyak dukun-dukun yang menolong orang itu tapi dia merugikan orang. Contoh dalam usaha saja teman-teman, tempat saya pengen laris, kalau bisa tempat dia jangan, itu kan dia merugikan orang lain ya. Jadi teman-teman yang sudah terpengaruh ke situ, yang sudah terkena imbas dari para dukun ini, yakin saja dalam hati teman-teman bahwasanya rezeki tidak akan tertukar begitu teman-teman ya. Jadi nanti yang masalah kesulitan untuk masalah usaha, nanti teman-teman coba hubungi saya, nanti saya berikan amalannya teman-teman, zikir apa yang harus saya lakukan begitu ya, gimana cara melakukannya. Nanti teman-teman hubungi aja nomor saya, nanti saya beritahu untuk amalan untuk menarik rezeki teman-teman dan untuk memperlancar teman-teman ya. Jadi begitu. Tapi ada juga rata-rata teman-teman di rumah itu banyak meminta penglaris dengan saya teman-teman. Penglaris yang saya buat itu bukan dari segi energi apapun ya, bukan dari jin atau apa teman-teman, bukan. Itu energi hikmah yang saya masukkan ke dalam minyak bidara sebagai media teman-teman. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung dari keyakinan kita. Kalau kita yakin dengan perantara ini, itu ya insya Allah akan cepat teman-teman. Tapi kalau orang yang banyak kan orang kan yang gini teman-teman, banyak orang itu yang buru-buru, terbawa hawa nafsu, ambisinya besar teman-teman. Kok tempat saya nggak ini, kok tempat saya nggak ini, kan gitu teman-teman ya. Kapan ini akan reaksi mulainya? Berarti dia berambisi begitu. Ikuti saja alurnya, biarkan perantara itu berjalan dengan sendirinya dan kita ikuti alurnya begitu teman-teman, maksud saya. Oke ya, saya akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Ya, saya akan coba lumpuhkan dia teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah al qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yasfa'u illa bi isnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu ma huwa al-'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu tadi masalah penjelasan dari saya, mungkin kurang paham teman-teman ya, mungkin kurang mengerti, dan saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang kurang berkenan teman-teman ya. Selalu kita baca dengan secara logika dulu teman-teman kalau ingin melihat sesuatu dalam arti yang ditunjuk-tunjukkan oleh dukun ini teman-teman ya, begitu. Karena banyaknya orang yang memang terjerumus dalam bidang ini teman-teman, dalam bidang dunia goib ya, contoh penarikan harta karun, terus apapun itulah yang berhubungan dengan kekayaan duniawi teman-teman, begitu. Oke ya, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ingin memesan minyak bidara, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini. Konsultasi masalah apapun itu ya, silahkan hubungi saja nomor saya teman-teman ya. Selalu tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Oke, mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.